Mencapai cintamu. Mbak Tita, Mbak Reni, Febriani luar biasa nemenin aku. Tadi masih banyak sebenarnya yang nemenin, tapi nggak bisa ketek semua ya. Terima kasih. Oke, kita lepas dulu. Oke. Gimana teman-teman, sudah makin semangatkah hari ini? Semangat. Semangat. Sudah pada makan siang semua kan? Alhamdulillah sudah. Sudah makan siang, sudah sholat juga ya? Sudah nggak ngantuk ya? Enggak. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang purging versus breakout. Kalau selama ini teman-teman masih bingung, kok habis pakai produk tiba-tiba jerawatan ya? Bisa jadi itu tanda kulit kita bereaksi dengan produk yang kita gunakan dan menuju kulit yang sehat. Bukan malah sebaliknya. Jadi hari ini kita akan bahas itu sama-sama. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cindy dari SR12 University yang hari ini akan membahas tentang purging dan breakout ya. Oke, baik, kalau begitu langsung saja saya izin untuk share screen sebentar. Mbak Cindy, suaranya putus-putus. Putus-putus ya, Mbak? Iya. Masihkah sampai sekarang? Masih nggak, Mbak, sampai sekarang? Purging TS breakout. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang purging versus breakout. Baca komentar dulu. Laptopnya sekali jangan ini yang begini. Suaranya putus-putus, aman-aman. Oke, suaranya sudah aman ya. Aman, Mbak Baik, hari ini Cindy. kita akan bahas tentang purging versus breakout. Kenali perbedaannya untuk kulit sehat. Ya, purging itu seperti pembersihan. Dewan-dewanan baik. Teman-teman dimohon untuk lihat dulu ya suaranya ya selama proses belajar. Nanti kalau ada sesi tanya jawab silakan untuk dibuka kembali mic-nya ya. Oke, purging itu seperti pembersihan. Saat pakai skincare yang mempercepat regenerasi kulit atau produk-produk eksfolian kayak produk ada AHA, BHA atau dengan kandungan retinol, sel kulit mati ini naik ke permukaan kulit lebih cepat. Itulah yang disebut purging. Sedangkan breakout itu reaksinya negatif. Jadi kalau tadi purging adalah positif, breakout justru negatif ya. Biasanya terjadi karena kulit kita tuh nggak cocok dengan bahan tertentu atau karena pori-pori kita tersumbat nih ya. Oke, nah ini akan kita bahas. Sorry, sebentar. Nah, oke. Baik,
Sebelum itu aku mau perkenalkan diri dulu karena katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kenalkan, nama saya Cindy Oktaviani, saya dari SR12 University. Saya sebagai makeup educator dan juga beauty trainer SR12 Skincare. Alhamdulillah saya sudah tersertifikasi sebagai personal beauty trainer dan juga sebagai makeup artist. Dan terbarunya ini, alhamdulillah saya habis tersertifikasi akupuntur, tenaga akupuntur ya. Di SR12 saya spesialisasi untuk mengedukasi skincare dan juga make up yang aman dan efektif. Juga sebagai pengembangan diri dan percaya diri lewat dunia kecantikan dan mengadakan beauty class untuk ibu-ibu, remaja, dan mitra-mitra SR12 dengan menggaungkan demo make up natural dan juga glowing look dengan make up SR12 pastinya ya. Alhamdulillah saya berpengalaman 10 tahun di industri kecantikan dan juga skincare, mengawali karir saya di 2014 sebagai makeup artist, tepatnya setelah lulus sekolah. Lalu di tahun 2015 saya bekerja sebagai beauty consultant dan beauty treatment, dan di tahun 2017 saya naik menjadi personal beauty trainer yang mengajarkan orang lain yang ingin menjadi beauty consultant dan beauty treatment seperti itu ya. Dan alhamdulillah saya sudah melatih ratusan mitra dan beauty consultant SR12. Saya juga aktif sebagai MC, pembicara dan juga trainer dalam event beauty. Saya sempat mengisi di beberapa kegiatan seminar kecantikan ya. Halo Kak Ani, salam kenal juga ya. Nah, moto hidup saya itu cantik itu ilmu, bukan cuma sekedar polesan ya. Kalau cuma sekedar polesan semua orang bisa jadi cantik ya. Tapi gimana dengan teman-teman mau belajar mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh SR12 University dan mengikuti di dalamnya, itu adalah sebuah cantik yang terpancar nantinya lewat ilmu teman-teman semuanya. Ya. Oke, kita akan masuk ke materi. Nggak maju. Oke. Kenapa sih teman-teman harus tahu mana purging, mana breakout? Ya, kenapa? Karena ini tuh penting banget sebetulnya supaya kita tidak salah penanganan. Ya, kalau kita salah mengartikan purging sebagai breakout, kita bisa jadi menghentikan skincare yang sebenarnya bekerja dengan baik nih di kulit kita. Ya, tapi sebaliknya, kalau kita anggap breakout itu adalah purging, padahal tidak, padahal tidak, kita bisa terus-terusan pakai produk itu justru malah merusak skin barrier. Hasilnya kulit kita malah jadi makin kacau, ya nggak sih? Jadi pentingnya memahami perbedaan antara purging dan juga breakout dan pengaruh penanganan yang salah terhadap kondisi kulit. Jadi hari ini mari kita kupas tuntas agar teman-teman semua bisa menjadi detektif kulit yang handal, SR12 pastinya ya. Nah, ini adalah purging ya. Sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu purging. Ini adalah salah satu reaksi yang sering bikin kita panik, bener nggak sih? Saat pakai skincare. Kita baru pakai skincare, kok tiba-tiba langsung jerawatan. Wah, kadang kita mikir kayak, wah nggak cocok kayaknya nih sama produknya. Padahal belum tentu. Kelihatannya aja serem ya. Tapi sebenarnya ini adalah proses pembersihan sementara. Kulit sedang dipercepat untuk membuang sumbatan yang sudah lama tertanam di pori-pori. Bayangin nih, kalau teman-teman bersihin lemari lama yang penuh debu, pasti berantakan dulu nih. Betul kan? Pasti berantakan kan? Dan kita keluarin dulu paksa semuanya, baru kita susun rapi. Nah, inilah yang terjadi pada kulit saat purging. Sumbatan kita paksa naik ke permukaan kulit karena sel kulit diperbarui lebih cepat. Nah, ini ada contoh gambarnya. Saya bantu putar. Nah, sel-sel kulit mati yang berada di bawah lapisan kulit kita paksa ke atas. Sehingga muncullah yang namanya purging. Ya. Nah, ini penampakan kulit kita secara mikroskopik ya. Nah, saat teman-teman pakai bahan aktif seperti AHA, BHA,
retinoid, PHA, benzoil, peroxide, vitamin C. Biasanya kulit kita ini mempercepat pergantian sel kulitnya. Sehingga sumbatan yang tadinya diam di bawah permukaan kulit itu dipaksa keluar. Ya. Jadi kalau teman-teman mengalami purging, bukan berarti produknya buruk, tapi bisa jadi tandanya kulit sedang beradaptasi untuk jadi lebih sehat. Yang penting kita harus tahu nih, tahu batas dan cara membedakannya. Nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, ini adalah tanda-tanda purging yang harus teman-teman pahami. Purging biasanya muncul di tempat yang memang sering berjerawat sebelumnya. Contoh, misalkan teman-teman sering banget nih muncul di area jerawatannya dahi, kalau enggak dagu ya. Nah, biasanya purging itu keluarnya di area-area yang sudah ada tempatnya. Ada yang jerawatannya, seperti itu. Jadi misalnya teman-teman biasa jerawatannya di dagu atau pipi gitu ya, tiba-tiba muncul lagi nih di situ setelah pakai produk baru. Nah, itu bisa jadi purging. Bentuknya biasanya jerawat kecil atau komedo putih, whitehead atau blackhead ya. Nah, kenapa? Karena ini hasil dari sel-sel kulit mati dan sumbatan yang dipaksa keluar lebih cepat dari biasanya. Bayangin, kayak traffic light yang semua lampunya jadi hijau barengan. Semua jerawat yang sudah siap keluar sekaligus keluar. Seperti itu ya. Nah, biasanya purging ini terjadi di 2-4 minggu pertama setelah pemakaian produk baru yang aktif. Terutama yang ingredients-nya ada kandungan eksfolians atau yang ada retinoidnya. Seperti itu ya. Dan bagusnya purging itu bisa cepat sembuh. Biasanya hanya berlangsung beberapa hari hingga 1 minggu di satu titik jerawat. Ya, purging itu nggak menyebar ke seluruh wajah. Jadi kalau tiba-tiba semua wajah penuh jerawat, bahkan di area yang sebelumnya nggak pernah bermasalah, itu bukan purging namanya, itu breakout. Dan itu harus hati-hati. Penanganannya akan berbeda kalau teman-teman keluar purging dan keluar breakout ya. Jadi tanda purging itu keluar itu terkontrol, terlokalisasi dan sifatnya itu sementara biasanya. Tapi setiap kulit memang beda-beda ya. Ada yang 1 minggu bisa langsung sembuh, ada yang 2 minggu baru bisa sembuh. Ya, yang penting tidak makin banyak setelah 2 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu. Kalau tidak makin banyak itu jatuhnya purging. Tapi kalau sudah 2 minggu ternyata masih diterusin juga skincare dan malah makin banyak jerawatnya, itu artinya breakout, tidak cocok. Ya, jadi kalau teman-teman paham ini, teman-teman sudah bisa nih lebih tenang saat kulitnya bereaksi. Betul nggak? Atau teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah ngalamin pakai skincare tiba-tiba timbul jerawat? Coba, ada nggak? Pernah, Mbak Cindy. Pernah. Pernah ya? Nah, kira-kira itu purging atau breakout? Breakout. Breakout. Iya benar breakout. Kenapa itu Breakout sih. kakak bilang breakout? Lalu munculnya langsung banyak. Munculnya Iya, langsung banyak. Iya, Area mana? banyak. Di pipi. Di pipi. Munculnya langsung banyak, tapi sebelumnya sudah pernah jerawatan belum mbaknya? Belum pernah. Belum pernah jerawatan dan tiba-tiba muncul jerawat langsung banyak di pipi. Iya. Ya, kemungkinan itu adalah breakout. Tanda kulitnya ngasih tahu ke kita kalau kita nggak cocok dengan ingredients-nya. Terus habis itu Mbak langsung berhentikan atau diterusin aja pemakaiannya? Itu langsung pakai DNA salmon itu. Langsung pakai DNA salmon. Setelah pakai Iya. DNA salmon langsung Mulus lah kembali. mulus lagi kembali. Baik ya. Berarti memang setelah teman-teman coba satu produk dan ternyata timbul jerawatnya makin banyak, berarti kemungkinan besar itu adalah breakout ya. Tapi kalau misalkan teman-teman baru coba satu produk baru, terus tiba-tiba timbul jerawat 1, 2, 3 jerawat di area yang memang sudah pernah ada jerawatnya atau memang belum, tapi jerawatnya sekali timbul tidak banyak ya, dan tidak sakit juga, itu biasanya kita sebutnya purging dan itu kita terusin aja untuk penggunaan skincare-nya ya. Belum ada lagi. Aku lanjut ke materinya dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke breakout. Tadi kita sudah bahas. Saya mau nambah. Nah,
Mohon maaf, aku unmute dulu ya teman-teman ya. Oke, tadi kita sudah bahas purging. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang perlu lebih kita waspadai, yaitu breakout. Ya, breakout itu adalah cara kulit berteriak nih, aku nggak cocok gitu. Buat ngasih tahu kita, aku nggak cocok dengan produk ini gitu. Jadi berbeda dengan purging yang merupakan pembersihan. Kalau breakout adalah reaksi negatif karena produknya nggak cocok di kita. Ini bisa karena iritasi, alergi, sumbatan pori, atau gangguan mikrobiome kulit. Ya, nah, dan yang perlu dicatat adalah breakout ini bukan proses sembuh. Ya, hati-hati kebalik. Ya, breakout ini bukan proses sembuh. Kalau purging iya, proses penyembuhan. Ya, tapi kalau udah breakout itu bukan proses sembuh. Justru ini tanda kita harus berhenti atau evaluasi produk yang kita gunakan. Ya, ada beberapa bahan yang bisa bikin penyebab utamanya adalah bahan yang berkomedogenik. Contohnya ada minyak mineral berat, ada lanolin, ada isopropil. Ini bisa menyumbat pori dan bikin jadi jerawatan. Atau bisa juga karena iritasi kulit. Bisa karena kandungannya terlalu keras, seperti ada parfumnya atau ada alkohol berlebihnya, sehingga ketika digunakan di kulit, ternyata kulit kita mengalami iritasi nih. Atau bisa juga karena alergi. Biasanya kita nggak sadar nih, kalau kita ternyata punya alergi sama salah satu ingredients dari produk-produk yang kita pakai. Nah, kalau sampai ada alergi, biasanya muncul sebagai kemerahan, gatal, atau beruntusan yang tidak terkontrol. Tiba-tiba langsung banyak aja beruntusannya. Nah, itu bisa jadi kemungkinan kita nggak cocok sama produknya. Atau kita alergi dengan salah satu ingredients di dalamnya. Seperti itu ya. Atau bisa juga karena gangguan mikrobiome kulit. Ya, kalau bakteri baik di kulit rusak, maka bakteri jahat bisa berkembang biak. Ini bisa menyebabkan jerawat meradang. Jadi kalau teman-teman mengalami breakout, itu bukan kegagalan, tapi itu petunjuk dari tubuh kita untuk lebih bijak memilih produk. Ya, jadi mikrobiome ini sebetulnya bersifat baik di tubuh kita, termasuk di wajah kita. Tapi bisa menjadi rusak dan mengakibatkan permasalahan kulit di wajah kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan bahas tentang komedogenik dan mikrobiomenya. Nah, ini dia. Teman-teman pernah nggak sih pakai skincare yang katanya bagus banget nih, tapi kok malah jadi jerawatan? Padahal padahal tidak mengandung bahan aktif apapun. Nggak ada retinolnya, nggak ada AHA-nya, nggak ada BHA-nya. Tapi kok bisa jadi jerawatan ya? Pernah ngalamin? Pernah dulu Mbak Cindy. Pernah dulu ya. Nah, sebetulnya itu bisa jadi, ini karena ada dua hal sih. Yang pertama karena komedogeniknya, dan karena mikrobiomenya terganggu. Ya, mikrobiome itu seperti pasukan mikroba baik yang melindungi kulit kita dari gangguan luar. Kalau pasukan mikrobiomenya ini rusak, misalnya karena teman-teman over cleansing, cuci mukanya sehari 3 kali, kan makanya kita selalu bilang kalau cuci muka itu sehari 3 kali. kali. Dua kali. Sehari 2 kali cukup. Atau teman-teman eksfoliasinya berlebihan, pakai serum retinolnya hampir setiap hari, itu juga nggak baik teman-teman. Ya. Atau karena antibiotik teman-teman konsumsi obat tanpa anjuran dokter. Nah, ini juga bisa mengganggu mikrobiome di tubuh kita, di wajah kita. Ya, maka kulit jadi rentan muncul jerawat, iritasi, atau bahkan eksim. Eksim tahu yang suka merah-merah gatal-gatal biasanya di kulit ya. Nah, breakout bisa terjadi juga karena pori-pori yang tersumbat, yaitu karena ulah si komedogenik ini, produk-produk yang mengandung komedogenik. Atau karena skin barrier dan mikrobiomenya rusak. Jadi nggak semua jerawat karena hormon ya, atau karena produk aktif juga ya. Kadang karena gangguan yang tidak terlihat, ya ini kayak karena teman-teman over cleansing, pakai cuci mukanya terlalu berlebihan,
sampai sehari 3 kali itu kan nggak boleh ya. Atau teman-teman eksfolian pakai produk-produk eksfolian saking pengen cepet putih, cepet bersih gitu ya. Ternyata teman-teman kebanyakan nih pakai produk eksfoliannya. Nah, itu juga nggak bagus ya. Terus, nah ini adalah tanda-tanda breakout ya. Tanda-tanda breakout. Tadi kita sudah belajar tentang tanda-tanda purging. Nah, ini kita belajar mengenali tanda-tanda breakout-nya. Ini penting banget teman-teman supaya kita tidak keliru menganggap breakout sebagai purging ya. Karena penanganannya beda banget. Kalau purging muncul di tempat yang biasa berjerawat, tapi breakout justru bisa muncul di tempat yang sebelumnya bersih. Bisa di pipi atas, bisa di pelipis, atau bahkan di dahi, dimanapun. Ya, bentuknya biasanya kalau breakout itu lebih parah. Jerawatnya tuh meradang, merah. Kadang berupa kistik. Jerawat kistik itu jerawat yang besar-besar, ya. Jerawat yang besar-besar. Dan juga beruntusan yang tidak terkendali dan yang jelas tidak menunjukkan tanda perbaikan. Terus, waktu munculnya, kalau purging ini hanya di awal penggunaan produk, tapi kalau breakout bisa terjadi kapan saja. Bahkan setelah 2 bulan pemakaian sekalipun, misal teman-teman cocok nih, udah pakai day cream 2 pot, tapi kok tiba-tiba di pot ketiga muncul jerawat ya. Nah, ini banyak banget pertanyaan seperti ini sering masuk. Kak, konsumen saya udah 2 pot make DNA salmon, kok tiba-tiba di pot ketiga muncul permasalahan kulit ya? Nah, ini bisa jadi ini tanda-tanda breakout. Nah, tanda-tanda breakout ini bisa terjadi karena tadi mikrobiomenya rusak. Kayak kemarin ternyata terbukti bahwa bukan karena produknya yang salah, tapi karena memang kondisi kulitnya yang sedang tidak baik-baik aja. Kenapa? Karena si konsumennya habis dijemur selama 1 minggu full pelantikan. Nah, sehingga timbullah jerawat breakout. Ketika sudah terjadi seperti itu, kita sarankan untuk diistirahatkan dulu kulitnya, kita fokus ke skin barrier-nya dulu diperbaiki. Seperti itu ya. Tadi kalau purging hanya di awal penggunaan produk, kalau breakout bisa terjadi kapan saja, bahkan setelah 2 bulan pemakaian. Kalau breakout nggak sembuh cepat, ya kadang butuh waktu berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan kalau tidak ditangani dengan benar. Jumlahnya biasanya breakout itu meledak dan menyebar luas. Bikin kita langsung panik karena kondisi kulit bisa makin parah. Karena disertai dengan kemerahan dan iritasi. Kalau teman-teman mengalami tanda-tanda seperti itu, harus di-stop dulu produknya. Cek lagi komposisinya dan konsultasikan. Ya. Selain daripada permasalahan produknya, bisa jadi karena permasalahan lain di kondisi tubuhnya. Seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu harus konsultasi. Nah, ini perbedaan purging versus breakout. Tadi hampir sama ya, kalau purging umumnya di area yang biasa berjerawat, kalau breakout di area yang tidak biasa berjerawat atau bahkan bisa menyebar luas. Kalau bentuknya biasanya jerawat kecil-kecil atau biasanya komedo bentuknya, komedo whitehead, blackhead ya. Atau kalau di yang breakout dia biasanya jerawat meradang kistik, nodul ya yang besar-besar jerawatnya. Terus juga bisa jadi beruntusannya banyak disertai dengan iritasi, merah, panas kulitnya. Tapi kalau puding biasanya itu hanya terjadi sekitar 2-4 minggu pertama penggunaan produk. Ya, tapi kalau breakout itu bisa kapan saja setelah penggunaan produk. Ya. Terus kalau purging biasanya cepat sembuh. Beberapa hari atau misalkan 1 minggu, paling lambat bisa 2 minggu. Tapi kalau breakout itu sulit buat sembuh, bisa berminggu-minggu bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Jumlahnya kalau untuk purging itu nggak meledak dan tidak menyebar ke seluruh wajah, tapi kalau breakout bisa meledak dan menyebar luas ya. Oke, tunggu sebentar. Oke. Kita udah tahu nih, apa itu purging, apa itu breakout. Sampai sini teman-teman jelas nggak? Apa itu purging, apa itu breakout? Siap, jelas. Jelas? Yang lain sudah jelas? Jelas. Jelas.
Mbak, kalau misalnya dia baru make, terus muncul jerawat banyak, tapi pas diterusin malah jadi makin bagus. Itu gimana? Sebenarnya itu jarang sekali terjadi ya Mbak ya. Ya sih emang jarang, tapi aku pernah dapet customer yang begitu. Dia begitu make itu sekitar 2 atau 3 hari gitu ya. Lalu muncul jerawatnya banyak, terus meradang. Orangnya panik kan ya. Aku juga sebenarnya ikut panik. Cuman kan berusaha untuk menenangkan dia gitu kan. Oke. Terus aku bilang, "Eh, coba dulu dipakai selama 1 minggu gitu kan." Terus sama dia tuh diterusin. Setelah 1 minggu Oke. tuh dia nggak ada kabar. Setelah setengah bulan, nah hampir sebulan itu baru dia bilang katanya Mm-mm. malah makin bagus. Oke. Oke, sebenarnya untuk kondisi seperti ini tuh jarang sekali terjadi ya Mbak ya. Cuman alhamdulillah kalau misalkan memang terjadinya seperti ini. Tapi akan sangat disayangkan kalau misalkan ternyata eh, malah jadinya makin parah. Seperti itu. Cuman gini Mbak, balik lagi. Ketika menggunakan produk SR12 sudah di make sure dia tidak menggunakan produk apapun. Iya, katanya dia sudah, memang awalnya dia pakai produk lain gitu kan, dari perawatan klinik katanya. Lalu dia berhenti 1 minggu, 1 minggu lebih gitu, terus dia beralih ke SR12. Dan dia bilang katanya pakai SR12 semua tuh gitu. Oke. Karena waktu itu belum paham purging dan breakout ini tadi. Oh gitu. Oke. Oke, kalau gitu gini Mbak, kalau misalkan memang ada terjadi seperti itu, ya, kalau memang misalkan kita masih ragu nih, ini breakout atau purging ya, silahkan lakukan diteruskan selama 1 minggu. Tapi kalau selama 1 minggu ternyata makin memburuk, itu sudah pasti breakout dan harus dihentikan. Stop ya. Biasanya seperti itu. Ya, ya, ya. Iya, ya. Terima kasih, Mbak. Oke, siap. Nah, jadi kita tahu nih apa itu purging, apa itu breakout. Tapi yang paling penting sekarang adalah harus lanjut pakai produk atau harus berhenti nih. Ya. Kalau teman-teman mengalami purging, itu tandanya produknya bekerja bagus ya. Sel kulit lama didorong keluar lebih cepat dan itu memang bikin kulit tampak semeraut atau bikin kelihatan seperti jerawatan agak parah gitu ya. Tapi solusinya coba bertahan dulu ya. Tapi dengan strategi gunakan secara bertahap. Misalkan ketika sudah timbul, kayak tadi nih, kakaknya, konsumennya ternyata timbul jerawat nih. Oh, ini kita masih bingung nih, ini antara breakout apa purging ya. Nah, diterusin aja dulu selama 1 minggu, tapi penggunaannya bertahap. Frekuensinya dikurangin. Biasanya digunakan setiap hari, kita gunakan menjadi sehari pakai, sehari enggak, sehari pakai, sehari enggak. Seperti itu ya. Atau kalau kita mau tahu lagi ini kita sensitif nggak sih sama isi kandungannya, kita bisa lakukan patch test dulu ya. Kita bisa melakukan patch test skin di kulit kita di lengan bagian dalam. Jadi teman-teman kalau udah ngerasa jerawatan, wah ini kenapa nih, breakout atau purging ya, boleh pasiennya disuruh colek krimnya, taruh di lipatan tangan kita, diolesin, didiemin selama 5 menit. Didiemin selama 5 menit, kalau ternyata timbul kemerahan, ya berarti ada sedikit reaksi, yaitu tadi kemerahan, iritasi. Tapi nggak apa-apa, kalau reaksinya seperti itu, diterusin aja. Tapi frekuensinya dikurangin. Dari yang setiap hari pakai, jadi sehari pakai, sehari enggak. Sehari pakai, sehari enggak. Tapi ketika kita oleskan dan ternyata timbul reaksi panas, perih, bentol-bentol gitu ya. Nah, itu berarti nggak cocok sama kandungannya, sama ingredientsnya. Dan itu harus dihentikan ya. Terus kondisinya kalau sudah seperti ini, kalau antara purging dan breakout bingung, tetap wajib pakai sunscreen ya. Karena mau breakout mau purging, kulit tetap butuh yang namanya perlindungan. Ya, apalagi kalau kulitnya lagi sensitif nih karena produk nih antara purging dan breakout, tetap harus pakai sunscreen. Ya, mau pakai sunscreen, mau pakai sunblock, intinya pakai UV filter untuk melindungi kulitnya. Ya, biasanya purging akan membaik dalam 2-4 minggu. Kalau setelah 6 minggu dan ternyata malah masih parah,
itu perlu dievaluasi ulang. Berarti mungkin bisa jadi produknya nggak cocok, gitu ya. Terus kalau breakout, kalau kulit teman-teman breakout, itu artinya produknya nggak cocok. Ini tuh udah sinyal bahaya dari kulit kita. Kulit kita tuh ngasih tahu kita bahwa kita nggak cocok nih mau produk ini. Makanya dia muncullah breakout. Ya, yang harus teman-teman lakukan adalah stop dulu pemakaiannya. Ketika teman-teman sudah skin test patch test skin, teman-teman sudah lihat reaksinya, sudah seminggu juga diteruskan dan ternyata malah makin banyak jerawatnya, itu artinya nggak cocok. Itu breakout dan harus di stop dulu pemakaiannya. Fokus dulu pada produk yang menenangkan kulit dan melembabkan kulit. Biasanya teman-teman kalau untuk produk yang menenangkan dan melembabkan kulit ngasihnya apa? Ceramide. Nah, kita bisa kasih produk ceramide dulu ya. Dan kita bisa sambil identifikasi nih bahannya kira-kira apa nih yang bisa bikin kulitnya jadi alergi. Apakah karena bahannya komedogenik atau karena bahannya mengiritasi, ada kandungan eksfoliasinya, retinol, AHA, BHA, apakah seperti itu? Kita harus cari tahu dulu ya. Dan apapun kondisinya, seperti tadi aku bilang, mau purging, mau breakout, tetap pakai sunscreen, tetap pakai UV filter. Mau sun care, mau sunscreen, mau sunblock harus pakai ya. Karena sebenarnya tanpa perlindungan semua proses perbaikannya akan sia-sia ya. Jadi kenali sinyal kulit kita, jangan panik, tapi juga jangan diabaikan. Kuncinya kulit sehat itu kuncinya kulit sehat adalah respon yang tepat, bukan asal tahan atau langsung nyerah gitu aja. Ya, karena kan sayang banget nih kalau ternyata reaksi itu adalah purging yang sebetulnya lagi mau ngebersihin kulit kita. Tapi karena kita udah ketakutan, udah kita stop. Atau konsumen kita ketakutan, kita nggak bisa ngejelasinnya, langsung dia stop. Padahal sebentar lagi kulit kamu mau bagus gitu. Ya, jadi kita harus tahu dan kita harus maintain konsumen-konsumen yang menggunakan produk SR12 ya. Nah, dengan pemahaman ini, aku harap teman-teman sudah bisa nih jadi detektif kulit ya. Bisa untuk diri teman-teman sendiri ataupun bisa untuk konsumen. Jadi sudah bisa membedakan dan merespon dan juga merawat kulit dengan lebih bijak pastinya ya. Nah, kenali kulitmu dan raih kulit sehatmu, karena setiap orang punya jenis kulit, tantangan, dan proses adaptasi yang berbeda. Jadi di orang A dengan orang B itu pasti akan berbeda prosesnya. Ya, kalau setiap produk di orang A cocok, belum tentu di orang B bisa cocok. Ya, karena ya itu, karena kulit kita itu unik. Ya, mungkin teman kamu cocok, kamu enggak, dan itu bukan salah produknya, bukan salah siapa-siapa. Itu ya karena kulit kita yang unik ini. Ya, selama ini kita mungkin terlalu fokus pengennya cepet glowing pengennya cepet mulus tapi kita lupa nih kalau kulit kita juga butuh waktu, butuh didengarkan dan butuh dimengerti ya. Dengan ilmu yang kita pelajari hari ini tentang purging, tentang breakout, tentang bahan komedogenik sampai mikrobiome, aku harap teman-teman semua sekarang sudah punya bekal untuk jadi detektif kulit yang handal ya. Jadi mulai hari ini yuk kita pelajari untuk lebih sabar lagi saat kulit kita beradaptasi, lebih teliti lagi melihat ingredients yang ada di produk kita, dan lebih konsisten merawat kulit dengan tepat, bukan ikut-ikutan. Ya, jangan sampai FOMO. Teman kita A pakai produk B, kok bagus ya? Di kita bagus, ikutan deh. Enggak, jangan ya. Dan ini yang harus teman-teman beritahukan kepada konsumen-konsumen kita. Jadi jangan sampai dia termakan omongan temannya yang pakai produk A bagus, jadi ikutan beli produk A. Padahal pakai produk kita udah menuju bagus nih, gitu. Jadi harus diedukasi lagi konsumen-konsumen kita beritahu. Jadi kita nggak panik juga, kitanya juga lebih percaya diri saat menjelaskan, oh ini mah tanda-tandanya kakak purging kak, nggak apa-apa diterusin aja. Insya Allah nanti ini mah sekitar seminggu sampai 2 minggu sudah hilang. Kalau kakaknya mau konsisten. Seperti itu. Ya, purging dengan breakout adalah dua hal yang berbeda. Kalau purging ini adalah proses pembersihan di mana krim kita yang mengandung bahan eksfolian kayak tadi AHA, retinol, ini ngebantu kulitnya ngangkat kotoran-kotoran yang ada di bawah permukaan kulitnya sehingga timbullah purging.
Kalau breakout beda lagi, Kak. Jerawatnya biasanya memerah kulitnya, banyak langsung keluar banyak. Langsung iritasi atau jerawatnya ada postul, nodul. Nah, ini kayak tadi mana ya? Nah, ini. Kalau jerawatnya kayak papul, blackhead, whitehead, terus juga, nah ini biasanya jatuhnya purging. Tapi kalau jerawatnya udah mengkristal seperti ini besar banget dan sakit, atau jerawatnya nodul yang jerawat batu, nah ini biasanya breakout ya, tanda-tanda breakout seperti itu. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang purging dan juga breakout ya. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Wah, Mbak Vira langsung raise hand nih. Mbak Cindy mau nanya, Boleh sebentar, aku keluarin dulu. apa namanya, Oh, jerawat buat teman-teman, aku minta maaf sebentar. Silakan yang mau catat WhatsApp aku, nanti boleh konsultasi by WhatsApp kalau masih kurang jelas hari ini. Dan aku juga minta teman-teman semua untuk mengisi absen terlebih dahulu ya, dengan materi kita pada hari ini. Sebentar. Stop share. Pertanyaannya WhatsApp atau bisa langsung, Kak? Boleh, mau langsung sekarang di sini boleh, WhatsApp juga boleh. Mbak Cindy mau nanya. Boleh, tunggu sebentar ya. Aku bantu ini dulu. Aku kirimin link from kehadiran dan evaluasi. Teman-teman dimohon untuk mengisi dulu. Baru setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dicek kolom chatnya. Ada linknya di sana. Silakan diisi dulu linknya. Ada penilaiannya. Ada 1 sampai 5. Silakan berikan 1 jika paling buruk, 5 kalau paling bagus ya, karena ini penilaiannya penting banget untuk trainer-trainer di SR12 University ya. Ini sebagai penilaian kami bagaimana cara kami memberikan materi kepada teman-teman semuanya ya. Silahkan diklik linknya ya Kak Mariska, bukan di sini. Kliknya di linknya. Aku kirim kembali linknya ya, di sini linknya. Silakan. Oke, yang mau bertanya silakan raise hand. Nanti akan aku buka berdasarkan urutan raise hand-nya ya. Kayak Oke, sambil kita mulai aja, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Kak Vira, silakan Kak Vira. Mbak Cindy, konsumen saya kan itu apa namanya, jerawatnya itu besar-besar, tak Jerawatnya tawari kenapa? besar-besar itu loh di pipinya itu Oke. merah banget sampai saya bilang pakai ini DNA salmon gitu, takut gak, katanya aman kok, tak gitu kan sama saya Mbak Cindy, katanya enggak deh, saya udah pakai produk yang apa ya. Mbak, suaranya putus-putus ya Mbak. Mbak Vira, dalam Mbak Cindy, suaranya putus-putus Mbak Vira. benar-benar pakai. Link absennya ini ya Kak, nih sudah aku kirim di form chatnya, silahkan diisi, silahkan diklik form chatnya ya. Mbak Cindy, Iya, gimana? itu kan saya punya konsumen. Ya. Nah, saya itu jerawatan terus apa sabunan muka itu keluar jerawatnya terus, sampai saya suruh pakai DNA salmon, katanya enggak, takut gak cocok gini-gini, banyak alasan terus mesti. Terus dia ngomong gini konsumen, bagaimana ya Dek, itu apa biar jerawatnya tambah parah gitu. Oke.
Dia nanya gimana jerawatnya biar nggak makin parah gitu ya, Mbak? Mbak Vira, Ya, Mbak Cindy. dia nanya gimana caranya biar jerawatnya nggak makin parah gitu ya? Apa yang biar gak parah katanya gitu. Oke, yang pertama, ketika teman-teman menjadi beauty consultant, kita nggak cuma jual produk aja, tapi kita juga jual skill. Kenapa? Kalau aku sebagai beauty consultant, aku tidak melulu merekomendasikan produk yang aku jual, tapi aku akan ngasih tahu ke mereka bahwa kondisi kulit kamu ini nggak sehat. Kamu lagi pakai produk apa? Cocok nggak kira-kira? Kalau kondisinya seperti ini, kemungkinan kulit kamu nggak cocok. Aku saranin kamu berhenti dulu deh. Kamu istirahatin dulu kulit kamu. Kamu pakai aja sunscreen. Nah, itu adalah menjual skill. Tanpa aku menjual produk yang aku jual. Ya. Kalau sudah seperti itu, biasanya mereka sendiri yang akan nanya ke kita, terus aku pakai produk apa ya? Apa aku pakai produk kamu aja ya? Seperti itu. Jadi kalau udah ada konsumen seperti itu, aku nggak langsung, ini kamu pakai DNA Salmon aja, bagus. Ini kita kelihatan banget jualannya, Mbak. Ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita edukasi mereka bahwa jerawat itu, apalagi sudah tahu nih mana purging, mana breakout, Mbak Tira bisa menentukan dulu dia breakout atau purging. Kalau memang misalkan ternyata dia adalah breakout, Mbak edukasi lagi ke dia bahwa produk ini kamu nggak cocok mungkin karena ada beberapa kandungan yang bisa bikin kulit sensitif. Mbak Vira lihat dia pakai produk apa, ingredientsnya seperti apa, ya. Mbak lihat dulu. Apalagi kalau misalkan tadi kayaknya postingannya Mbak ceritanya dia pakai produk dokter ya? Apa enggak sih? Yang lain katanya. Produk lain, tapi produk lain ini BPOM juga kah atau produk dokter? BPOM, udah BPOM katanya bilang ke BPOM juga. Nah, itu bisa dicek dari ingredients-nya, ya. Misalkan dia ternyata pakai produk lain ada kandungan retinolnya, dia pakai produk lain ada kandungan yang bisa bikin eksfolian kulitnya. Nah, itu Mbak bisa kasih tahu ke dia. Berarti mungkin nggak cocok. Kalau mau tahu lebih dalam lagi, coba lakukan skin patch test, gitu, ya. Ya, Itu dulu. Kalau sudah tahu, kalau memang ternyata reaksi kulitnya memang ternyata alergi dan sensitif, udah di stop dulu aja, pakai facial wash dan sunscreen aja. Dan sarankan juga sama Mbak Vira untuk makan makanan konsumsi yang sehat-sehat dulu nih. Karena jerawat itu tidak melulu tentang produk, tapi bisa jadi karena pola makan, pola tidur, pola hidup juga. Pola makan, makan makanan yang seperti apa yang bisa memicu jerawat? Bisa pulang, Mama. Coba teman-teman ada yang tahu makan makanan seperti apa yang bisa memicu jerawat? Yang tinggi protein mungkin. 5. Kurang tepat. Apalagi coba? Ambil gas sama Makanan pedas. Ya, makan makanan pedas, kacang-kacangan yang berminyak, berlemak, itu bisa memicu jerawat, ya. Susu-susu gitu ya. Kalau amis-amis gitu ya. Seperti itu, ya. Atau junk food juga itu bisa. Terus pola tidur juga sangat mempengaruhi. Kondisi tidur terbaik adalah tidur sebelum jam 11 malam. Karena metabolik tubuh kita ini bekerja untuk mendetoksifikasi racun yang ada di tubuh kita. Bayangin kalau jam 11 malam masih melek. Dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa mendetoksifikasi racun-racun yang ada di tubuh kita, sehingga racun-racun itu mengendaplah di tubuh kita dan bersarang di tubuh kita. Dan kondisi kulit kita sebetulnya adalah tanda bahwa kondisi tubuh kita tidak baik-baik saja, ya. Terus yang ketiga, karena pola hidup. Bisa jadi males nyuci sarung bantal, itu sarung bantal nggak diganti-ganti seminggu 2 minggu lebih. Padahal sarung bantal itu tempatnya sel-sel kulit mati. Kalau kita tidur, ini nempel semua sel-sel kulit mati kita di bantal, di sarung bantal kita. Tapi kita nggak mau ganti sarung bantal, ya udah itu sel kulit matinya nempel lagi di muka kita. Makanya kalau ada teman-teman yang mau tidur udah ngebersihin muka, udah skincarean, kok bangun tidur bersihin muka lagi, kok kotor lagi ya mukanya. Nah, itu bisa jadi karena kotoran, debu, partikel-partikel sel-sel kulit mati nempel lagi ke wajah kita. Ya, jadi ada banyak sekali faktornya dan itu harus kita edukasikan kepada konsumen-konsumen kita ya.
Suntik Mama. Oke, Kak Vira? Oke, terima Oke, Kak Vira? Oke, Mbak Cindy. Oke, kita masuk next ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada siapa lagi yang mau bertanya? Mama Boleh dia, virtual head Mama. boleh kalau ada yang mau bertanya, silakan diangkat tangannya. Kak Siti Mas Luha. Untuk asam urat, kolesterol, begitu Kak Siti Mas jantung, Luha, boleh silakan. stroke, Ya, Kak Cindy. Halo, diabetes. Saya Kak. nggak on cam Kalau ya. Mama potong segitu bagus, nggak panjang. Oke, siap ini siapa yang bocor ya suaranya? Iya, siapa ya? Oke, Kak Siti Mas Luha, silakan. Baik, Kak. Tadi sudah nulis di kolom komentar. Ini saya pakai SR12 ini sudah mungkin 2 tahun ya, Kak. Mm-mm. Tapi memang kulit saya ini berminyak sekali, terus mudah jerawatan. Dan timbulnya itu di tempat yang sama, misal di dagu ya. Nanti muncul lagi, kempes lagi, muncul lagi, kempes lagi. Itu kenapa ya, Kak? Apa termasuk breakout itu? Itu tanda purging, Mbak, biasanya. Oh, Dan dia akan seperti itu terus kalau misalkan banyak penumpukan sel-sel kulit mati di bawah kulit kita. Akan seperti itu terus. Dia akan muncul, hilang-hilang, muncul, hilang, muncul. Itu adalah tanda purging, Mbak. paling cepat pakai yang mana ya di SR12 ini? Kalau diminta paling cepat ya, kita nggak bisa memastikan mana yang paling cepat ya. Karena setiap kulit kan responnya berbeda-beda, tapi kita bisa usahakan dengan DNA salmon. Karena sejauh ini yang aku ketahui adalah ingredients DNA salmon ini yang paling best menurut aku. DNA salmon komedo numpuk, Kak. Komedonya numpuk. Siapa ya yang udah ya? Anggotanya yang lama Pak Rodin. Sebentar ya. Pakai DNA salmon, komedonya numpuk. Betul. Oke. Bisa jadi karena krim siangnya, ya. Kalau aku biasanya ngakalinnya dengan menggunakan face oil dulu baru pakai day cream DNA salmon. Atau sebaiknya aku sarankan ke Mbak Siti nih untuk melakukan treatment wajah facial sebulan sekali cukup. Karena yang pertama, kalau misalkan kita mau punya kulit bagus ya, kita harus ekstra juga dalam penanganan kulit kita. Kalau ternyata pakai DNA bagus, ternyata bagus kulit kita, ya diteruskan, nggak apa-apa. Kalau misalkan jadi banyak komedo, berarti double cleansing-nya harus dijalankan. Perawatannya juga harus dijalankan, seperti itu ya. Ini kan saya ada stok serum gold ya. Boleh nggak dipakai saat ada jerawat yang masih merah? Serum gold. Iya. Sejauh ini sih aku belum pernah ketemu serum gold ya Mbak, karena di sini sudah discontinue. Iya, saya ada stok cuma 1. Oh gitu. Sebetulnya kalau sebentar aku coba cek ingredients serum gold ya Mbak ya. Aku nggak bisa banyak bicara tentang serum gold karena aku belum merasakan. Karena kadang aku takut salah bicara kalau aku belum pegang produknya. Serum gold SR. Saya tuh kalau siang lebih suka cuma pakai sunscreen. Apa kurang krim siang lagi ya? Sunscreen yang apa? Cukup kok Mbak. Yang sun care. Cukup kok Mbak. Tapi penggunaannya 2 kali sehari ya. Nah, sebetulnya untuk serum gold aman aja sih Mbak. Nggak ada kandungan yang ada vitamin C sih. Sebenarnya aman aja Mbak. Kalau untuk bekas jerawatnya, kan bekas jerawat ini susah sekali buat hilang ya. Udah jerawatnya timbul di tempat yang sama, bekas jerawatnya itu sampai menghitam gitu Kak. Gimana Mbak udah pakai tuh? night cream DNA salmon belum Mbak? Oh sudah sih, tapi ya itu kayak cekit-cekit banget, mending seramid. Betul. Jadi gini Mbak, kenapa pakai DNA salmon agak cekit-cekit? Karena di dalam kandungan DNA salmon night cream ini ada retinal. Kalau kita urutkan, retinal itu di atasnya retinol. Dia memang agak gimana ya ke kulit, tapi kalau dibilang bagus, bagus banget Mbak.
Lebih bagus mana sama serum retinol? Retinol kandungannya ada retinol, tapi kalau night cream DNA salmon retinal. Retinal itu di atasnya retinol, di bawahnya. Jadi retinoin, retinol, bakuchiol. Bakuchiol ada di face oil kan? Jadi kalau aku bilang bagus mana, bagusan night cream DNA salmon. Tapi dalam konteks gini ya Mbak, berapa presentasenya aku kurang tahu nih. Di serum retinol presentasinya berapa aku nggak tahu, DNA salmon berapa presentasinya aku nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan urutannya, retinal itu lebih tinggi daripada retinol. Tapi kalau serum retinol konsentratnya ternyata lebih tinggi, ya berarti serum retinol juga bagus, Mbak. Dua-duanya bagus berarti, Mbak. Baik, terima kasih ya, Kak. Siap, sama-sama. Kalau saran dari aku, pakai night cream DNA salmon, itu setiap malam. Tapi kalau mau pakai serum retinol, pakainya seminggu 3 kali. Cuma seminggu 3 kali, tapi kalau udah pakai serum retinol, pakainya tunggal aja, jangan digabung-gabung dengan yang lain. Dicampur sama toner BHA boleh nggak? Kalau retinol? Jangan. Kalau aku sih lebih baik tunggal ya, Mbak. Oh, baik-baik. Untuk menghindari aja sih sebetulnya, bukan yang nggak boleh ya, untuk menghindari beberapa kejadian yang tidak diinginkan seperti iritasi kulit gitu ya. Iya, iya. Oke. Baik, terima kasih. Siap, sama-sama Mbak Sumarsi, silahkan. Mbak Sumarsi dari Jambi. Assalamualaikum Mbak Cindy dan semuanya. Waalaikumsalam Mbak. Mbak nggak bisa off cam. Besok-besok harus on cam ya Mbak? Ini Mbak sambil bikin pesan. Oh, siap-siap. Gimana Mbak? Mau tanya apa Mbak? Ini loh Mbak Cindy, saya tuh hampir sama kayak Mbak. Siapa yang baru tanya tadi? Kenapa permasalahannya? Ya kayak gitu, sering timbul jerawat. Tapi ini setelah saya pakai apa Mbak? Pakai sabun kopi yang batang, alhamdulillah jerawatnya enggak. Tapi malah timbul bisul Mbak. Malah timbul? Bisul. Timbul bisul di daerah? Di pipi. Mungkin maksudnya jerawat kista atau nodul kali ya? Gimana Mbak? Mbak tahu itu bisul dari dokter yang bilang atau dari sepenglihatan Mbak? Sepenglihatan aja kayak bisul gitu loh Mbak. Karena memang ada beberapa jerawat, tipe jerawat kayak tadi nodul, kristal, postul. Nah itu hampir mirip dengan bisul sih Mbak. Cuman kalau misalkan hanya sekelibet mata, kita kadang suka bingung itu sebetulnya jerawat atau bisul gitu ya. Terus Mbak? Terus sama ini loh Mbak, DNA salmon itu kan yang night cream itu makainya malam. Maksudnya malam itu setelah kita cuci muka mau tidur, apa kalau emang udah masuk malam kayak gitu? Iya, setelah cuci muka dan mau tidur biasanya pakainya. Oh, berarti cuman pakai night cream aja Mbak ya? Iya, betul. Pakai night cream boleh. Kalau mau dibarengin dengan ceramide juga boleh. Ceramide baru pakai night cream DNA salmon. Cuman kalau untuk night cream, aku baru tahu juga. Jadi sebaiknya jangan dibarengi dengan face oil ya. Face oil kalau mau pakai face oil boleh pakai day cream DNA salmon. Face oil plus DNA salmon itu boleh. Tapi kalau face oil dengan night cream DNA salmon, aku agak kurang menyarankan karena di dalam face oil sudah ada bakuchiol. Tapi kalau kulitnya aman-aman aja, kulitnya normal aja sebetulnya ya nggak masalah juga. Cuman kalau kulitnya yang sensitif yang aku khawatirkan adalah jadi iritatif. Jadi seperti tadi yang aku bilang, kalau teman-teman sudah menemukan ingredients yang serupa kayak retinoin, retinol, bakuchiol dalam satu produk setiap skincare itu jangan disatuin ya. Oh, pantas. Apakah itu juga bikin ini ya, Mbak? Aku tuh ya belum tahu sih dari kemarin kalau misalnya siang aku pakai face oil, terus nanti malamnya baru pakai night cream DNA salmon. Nah, besoknya itu mukanya langsung kusam banget. Apa itu penyebabnya kusam, Mbak ya? Itu Mbak tadi pakai apa aja, Mbak? Kan kalau night cream saya nggak night cream DNA salmon kan nggak tiap hari saya pakainya, paling sekarang pakai besok enggak gitu toh Mbak.
Nah, di sela-sela saya nggak pakai night cream, saya itu pakai face oil. Tapi kok kalau pakai face oil itu lama-lama kok jadi kusam. Sebenarnya nggak bikin kusam sih Mbak, kalau pakai face oil Mbak. Mungkin karena aktivitas kesehariannya juga bisa mempengaruhi. Kalau dipanas-panasan juga enggak sih Mbak, cuman di rumah sebenarnya. Oh, cuma di rumah aja ya? Jadi sebetulnya kalau penggunaan face oil setiap malam tuh nggak bikin jadi kulit kusam ya Mbak ya? Seperti itu. Cuman kalau memang misalkan Mbaknya ngerasa kurang puas, boleh dipakai setiap hari kok naik ke dan asalnya selama tidak menimbulkan reaksi iritasi kulit. Pikirku ada kandungan retinonya nggak boleh tiap hari. Konsentratnya kecil sih Mbak. Kalau Bakuchiol tuh di bawahnya dan masih aman mau dipakai setiap hari. Oke Mbak, insya Allah nanti dipakai tiap hari. Ya. Makasih Mbak Cindy. Siap, sama-sama Mbak. Jadi gini ya teman-teman, untuk night cream DNA salmon, kalau masih bingung mau dipakai setiap hari atau diselang-seling, kalau selama kulitnya tidak sensitif, tidak menunjukkan tanda-tanda iritatif, itu sebetulnya aman aja mau dipakai setiap malam. Tapi ketika tiba-tiba kulitnya kok jadi merah ya, kayak iritasi ya, kok perih panas ya, di stop dulu, besok baru pakai lagi gitu. Stop pakai, gitu-gitu aja. Oke, selanjutnya ada Mbak Agen Yarti. Silahkan Mbak Yarti. Boleh nanya. Salam kenal dulu ya Mbak Cindy. Karena baru kali ini soalnya aku lihat biasanya sama Mbak Citra. Oh ya. Gini Mbak, mau nanya soal flek hitam. Nah, aku tuh punya banyak banget customer yang dia tuh keluhannya flek hitam dan itu tuh macam-macam bentukannya. Nah, terus apa namanya macam-macamnya itu tuh gimana cara membedakannya? Apakah ini dari matahari ataukah ini dari KB ataukah ini dari krim gitu maksudnya tuh. Terus untuk produknya itu yang paling rekomendasi yang mana nih? Karena banyak banget, kadang bisa DNA, kadang bisa spot, kadang bisa retinol gitu kan. Nah, untuk dari Mbak yang paling direkomendasikan untuk flek itu yang mana gitu? Oke, untuk flek sebetulnya secara kasat mata kita tidak bisa menentukan ya Mbak ya, apalagi yang merasakan adalah konsumennya bukan kita. Kita bisa tanya dengan seperti ini. Ketika usia muda pakai sunscreen nggak? Contoh kita bilang pasien kita ternyata usia 40 tahun. Dia merasa sudah pakai sunscreen nih, tapi ternyata pakai sunscreennya baru-baru ini. Usia muda nggak pakai sunscreen gitu ya. Nah, kita tanya saat usia muda pakai sunscreen nggak? Ternyata nggak pakai. Nah, inilah yang terjadi ketika teman-teman yang di usia muda nggak pakai sunscreen dan merasa kayak, nggak apa-apa kok, aku usia muda nggak pakai sunscreen, aman-aman aja kulitnya. Iya, saat itu memang baik-baik saja, tapi kita nggak tahu 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, bahkan 5 tahun kemudian apa yang akan terjadi dengan wajah kita nggak bisa tahu. Karena bisa jadi ketika kita tidak menggunakan sunscreen, cikal bakal flek itu sudah ada ternyata di wajah kita karena kita tidak menggunakan sunscreen. Nah, ketika usia tua, usia kita makin bertambah, mulai deh tuh keluar flek-fleknya. Ya. Atau bisa jadi pasien kita ini tiba-tiba muncul flek, kita tanya, Mbaknya lagi KB enggak? Atau Mbaknya lagi hormonnya lagi nggak bagus, apa menstruasinya lagi nggak stabil. Nah, itu bisa juga terjadi. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kita bisa tahu ketika kita banyak bertanya ke konsumen kita. Makanya kenapa kita sebagai beauty konsultan, kita harus banyak tanya. Nggak apa-apa, nanya aja yang banyak supaya apa? Supaya penanganan kita tepat. Tapi pada intinya adalah flek mau dari flek matahari, mau dari KB, hormon, sebenarnya penanganannya sama di krimnya. Tapi memang kalau berdasarkan karena KB, teman-teman bisa merekomendasikan untuk mengganti KB-nya. Seperti itu. Oh, fleknya ternyata timbul setelah pakai KB ini nih. Oh, boleh Mbak, coba deh KB-nya diganti aja kalau misalkan dengan skincare fleknya tidak membaik. Kita bisa menyuruh dia untuk mengganti KB-nya. Seperti itu ya. Atau ada juga ternyata flek karena faktor keturunan, karena faktor genetik. Biasanya freckles, kecil-kecil flek-flek di wajah itu namanya freckles. Nah, itu bisa karena faktor genetik. Kalau sudah faktor genetik, itu agak sulit ya.
Gitu, Mbak. Jadi untuk produknya itu bisa yang mana? Kalau untuk produk, kalau misalkan mau yang eh, biasanya aku akan merekomendasikan Spot Essence atau DNA Salmon. Ya, tapi biasanya nih kalau ibu-ibu seneng banget kalau dari kemasannya tuh yang kayak Spot Essence gitu loh. Tapi kalau anak-anak usia muda remaja ada permasalahan kulit, biasanya dia lebih senang DNA Salmon. Tapi kalau berdasarkan ingredients, aku lebih suka ingredientsnya DNA Salmon. Oh, jadi misalnya DNA salmon aja itu udah cukup sebenarnya ya? Sebenarnya udah cukup membantu, tapi lihat dulu kondisi kulitnya apakah agak sensitif atau enggak gitu. Ya, 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 ya. Soalnya kadang-kadang ada yang nggak sabar gitu kan, Mbak, aku udah pakai DNA nih, mau ditambah apa lagi gitu kan? Kadang Ya, kalau misalnya retinol di sana juga udah ada retinal gitu kan? boleh Mbak. Kalau sudah pakai DNA Salmon mau tambah serum retinol boleh, tapi digunakannya seminggu 3 kali Diselang-seling. aja. Ketika menggunakan serum Oh, retinol, pastikan untuk tidak mm-mm. menggunakan krim malamnya. Oh, ya, 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 ya. Gitu. Oke, terima kasih, Mbak. Siap, sama-sama Mbak Yarti. Silahkan Mbak Eku Winarsi. Mbak Cindy mau tanya. Oke. Tadi kan Mbak Cindy bilang kalau udah pakai DNA salmon, night cream nggak boleh pakai retinol. Itu maksudnya nggak boleh pakainya retinonya diganti, DNA salmonnya diganti retino atau nggak boleh berbarengan? Nggak boleh berbarengan Mbak, maksud aku. Oh gitu. Ya, tunggal aja pemakaiannya. Gitu-gitu. Berarti misalnya sehari ini pakai retino, besok pakai DNA salmon itu boleh ya? Ya, boleh. Ya, sama ini Mbak Cindy, dari pengalaman pribadi aku untuk flek hitam, itu aku lebih ke suncare gel, terus sama retino. Ya, boleh. Mau pakai retinol Cuci pun. mukanya pakai ini, pakai sabun kopi itu alhamdulillah banyak yang pudar. Udah Ya, kelihatannya lebih cepat gitu loh daripada kalau pakai Essence, Spot Essence. ya, ya, boleh. Mau pakai itu juga boleh. Karena kan intinya adalah sama-sama produk exfoliants yang ada kandungan retinolnya, ya. Karena memang produk exfoliants ini bagus untuk meregenerasi kulit lebih cepat daripada kita tidak menggunakan. Apalagi ketika kita usia sudah 25 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, regenerasi kulit kita ini melambat. Kalau di usia muda biasanya 20 hari sudah mengganti kulit, makanya kenapa usia anak-anak itu masih bagus nih kulitnya, karena proses regenerasinya masih bagus. Makanya aku jarang merekomendasikan anak-anak dikasih skincare, jangan, karena kulitnya masih bagus. Kasih perlindungan boleh, sunscreen boleh. Tapi kalau dikasih macem-macem, kayak night cream, segala macem, nggak usah. Sunscreen aja cukup kalau untuk anak-anak. Tapi ketika kita sudah berusia remaja, bahkan kita naik ke usia yang dewasa, menuju tua gitu ya, proses regenerasi kulit kita ini melambat, menurun proses regenerasinya. Kenapa kita makanya butuh serum retinol, krim-krim night cream yang butuh ada kandungan eksfoliannya. Nah, itu membantu proses regenerasi kulit kita lebih cepat gitu. Oke ya. Silakan tadi siapa yang mau nanya? Ya, Mbak Eku. Mbak Eku Winarsi boleh Mbak Eku? Di unmute dulu Mbak Eku. Ya, kenalin dengan Equinarsi, kenalin Mbak Cindy, kenalin semuanya. Iya Mbak Eku. Saya 7 tahun baru mulai pakai. Tadinya saya pakai skincare dokter dan muka saya tuh kering sekali. Jadi lebih kesannya cepet kisut ya, cepet berkerut gitu. Nah, saya coba baru seminggu apa 2 minggu, tapi kan muka saya juga porinya juga kebuka gitu loh. Nah, cocoknya kan cukup dengan DNA salmon aja kah? Atau perlu dibantu dengan apa lagi supaya agak melembab? Dan ada beberapa customer saya yang dia mempunyai skincare, tapi dia paling karena dia suka sabunnya kita, dia pakai sabunnya aja, itu nggak apa-apa ya Mbak ya? Atau kita kasih gambaran minimal kita kasih apa ya kayak wawasan biar kena dia bisa pakai semuanya gimana sih Mbak gitu loh. Oke, Sementara ini dia mau edukasinya pakai ya.
Bagaimana cara mengedukasinya ya? Oke, nah, Ya. nah yang di awal tadi untuk kulit kering, kalau aku boleh sarankan, pakai ceramide. Karena ceramide ini bagus banget untuk menghydrate kulit kita. Ya, kalau kita ibaratnya sering terpapar sinar matahari, itu bisa bikin kulit jadi kering. Ya, karena air yang ada di kulit kita ini menguap keluar. Sehingga bikin kulit kita jadi kering, keriput kelihatannya. Makanya kalau kulit kering itu cepet banget keriputan. Yaitu karena tidak airnya yang ada di wajah kita ini hilang karena faktor matahari tadi. Makanya kenapa kita butuh perlindungan, butuh untuk yang menutrisi skin barrier kita, yaitu dengan ceramide. Ya, boleh juga dengan serum, boleh. Ya, terus tadi bagaimana cara mengedukasinya? Yang tadi aku bilang bahwa penggunaan paling penting dan paling utama di wajah kita itu adalah sunscreen. Ya, jelaskan kepada mereka bahayanya tidak menggunakan sunscreen. Mungkin saat ini kalaupun tidak terlihat permasalahan kulit, ya, tapi kita nggak tahu 10 tahun ke depan, 5 tahun, kita bilang 2 tahun ke depan deh. Bahkan 2 tahun ke depan kulitnya akan seperti apa? Karena gini, di wajah kita ini ada yang namanya sel melanosit. Itu terletak di epidermis kita. Sel melanosit ini adalah sel yang membentuk pigmen. Makanya kenapa kalau teman-teman habis kena matahari kok kulitnya jadi hitam ya? Nah, itu adalah pigmen yang membentuk perisai melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar UV. Tapi, bisa nggak nih si sel melanosit ini rusak? Bisa. Ketika teman-teman terus-terusan terhajar matahari, kena sinar UV, UVA, UVB, terus ke wajah kita tanpa perlindungan, sel melanosit ini akan rusak, akan hilang. Ketika sudah rusak, akan terjadi kelainan pigmentasi. Di mana kondisi kulitnya nanti bukan lagi ngeluarin pigmen, tapi justru kemerahan. Kemerahan kulit. Kulitnya jadi iritasi merah. Ketika kulitnya sudah merah, ketika kena panas matahari jadi merah, si merah inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal flek yang kita sebut sebagai PIH. Post-inflammatory hyperpigmentasi, di mana yang tadinya kondisinya memerah berubah menjadi hitam dan membentuk flek di wajah kita. Nah, ini yang bahaya banget, teman-teman. Makanya kenapa teman-teman wajib banget pakai sunscreen karena untuk melindungi kulit kita dari bahayanya paparan sinar matahari. Seperti itu. Ya, gimana Mbak? Sudah terjawab? Ya, makasih Mbak Cindy. Nanti saya coba edukasi. Boleh, siap. Oke, tadi siapa ya? Mbak Galuh ya? Boleh Mbak Galuh Faidah? Silakan. Oke, Mbak Cindy. Iya, halo. Saya tadi dari pembicaraan yang tadi ya, tanya jawab yang tadi kan ada kata-kata bahwa si toner itu nggak usah ditimpakan dengan si retinol. Apa yang mana? Toner. Toner. Tadi ada. Toner BHA ada. tadi maksudnya ya? Ya. Apakah untuk semua seperti itu? Tidak semua jenis kulit ya, tidak semua jenis kulit. Kalau misalkan tadi balik lagi, sebetulnya bukannya tidak boleh, boleh selama kulitnya normal, tidak mudah iritasi, tapi yang kita khawatirkan adalah timbul reaksi aja sih, timbul reaksi seperti kemerahan, alergi, justru ketika kulit timbul reaksi kemerahan, alergi. Jadi atau mungkin gini ya, ketika sudah cuci muka mau pakai toner BHA, ini dicatat ini untuk kulit normal ya. Mau pakai toner BHA silakan. Setelah pakai toner BHA ditunggu sebentar, baru kita pakai serum retinolnya. Seperti itu, ya. Jadi dalam pengertian saya gitu, toner itu setiap selesai kita membersihkan wajah, kemudian kita kasih toner, biarkan meresap dulu mungkin sekitar 5 menit lah, baru kasih krim-kriman lah, seperti itu biasanya. Nah, betul. Lalu pertanyaan saya adalah yang kedua, saya kan memakai spot action karena saya usia 58, lalu saya menggunakan spot action karena ada flek-flek, karena saya malas menggunakan sunscreen dulunya. Mau maintenance kadang-kadang lupa juga. Jadi seperti itu, akhirnya adalah flek-flek di sekitar hidung, di sini gitu. Nah, dan itu saya menggunakan spot action dan revitalizing ini, serum revitalizing itu bagus banget hasilnya.
karena saya kan mau menjual, jadi saya harus pakai gitu, saya nyoba Betul gitu. banget. Nah, lalu saya ingin berpindah ke produk DNA salmon. Karena saya dengar, pernah saya lihat nih di grup ada yang umur 60 pun pakai DNA salmon, oke gitu. Apakah boleh saya pindah langsung atau bertahap apa gimana caranya? Terus apakah cocok gitu? Kira-kira untuk seumuran saya pakai DNA salmon karena terus terang DNA salmon ini kalau untuk dijual itu sangat terjangkau, jadi lebih mudah lah untuk menjualnya. Oke, Gimana? gini Mbak, Mbak sendiri kulitnya sensitif atau normal? Normal-normal aja. Dulu pernah jerawatan waktu masih gadis, jerawatan banget. Oke, tapi kalau saat ini mungkin kulitnya normal-normal aja ya. Ya sudah lewat waktunya, udah menopause lama jadi. Oke, sebenarnya gini, aku tidak merekomendasikan teman-teman untuk berpindah-pindah skincare atau tidak merekomendasikan konsumen aku untuk pindah-pindah skincare. Tapi karena kita sebagai beauty consultant, kita harus mencoba setiap produk yang kita jual ya. Dan aku pun seperti itu. Aku gonta-ganti produk SR12 karena aku hampir cobain semua yang bisa aku cobain ya. Dengan catatan kalau kulit kita normal, tapi kalau kulit kita sensitif jangan, karena kita nggak tahu nih reaksi apa yang akan terjadi pada wajah kita. Ya, kalau misalkan kayak ibu ternyata cocok nih di Spot Essence, terus tiba-tiba mau nyobain DNA salmon, karena ibu bukan konsumen, karena ibu adalah penjual ya, ibu kan juga harus tahu ya bagaimana rasanya ya. Silahkan aja boleh gitu. Kalau mau di stop dulu 3 hari atau 2 sampai 3 hari baru pakai DNA salmon gitu. Oh iya. Saya pasti coba soalnya buat jual. Tapi kalau untuk konsumen, aku tidak merekomendasikan ya. Ketika kita punya konsumen dan konsumen itu udah cocok dengan satu produk, jangan dipindah-pindah. Takutnya dia kecewa. Ketika pakai Spot Essence dia cocok, kok dikasih ke DNA salmon kok dia jadi nggak cocok. Ketika dia marah, dia malah jadi kecewa dengan produk kita. Enggak seperti itu. Memang untuk kemudahan karena saya terus terang mau mencoba hampir semua produk jadinya saya cobain gitu Iya, loh. memang. Jadi Kalau kita sebagai penjual itu harus cobain semua, Bu. Biar kita enak ngejelasinnya ketika kita sudah cobain semua produknya, kita tahu nih testimoni real dari diri kita sendiri. Jadi lebih enak nyampeinnya. benar, gampang menjualnya juga. Oke, thank you. Bye. Oke, siap. Makasih, Bu. Silakan Mbak Isma Devi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Kak Isma. Maaf ya, Mbak, nggak buka video. Iya, dimaafin. Mbak, mau tanya nih, untuk produk untuk anak remaja boleh pakai sunscreen yang gel atau itunya? Usia remajanya berapa tahun? 16. 16 tahun. Kalau Iya. 16 tahun pakai sun care lotion aja ya, Mbak. Oh gitu. Buat di wajah ya, Pak ya? Iya, wajah. Kalau untuk yang sunblocknya itu untuk di wajah boleh nggak ya, Mbak? Untuk apa? Sunblock. Sunblock itu gunanya untuk di wajah boleh nggak di wajah? Iya, sunblock, sun care, sunblock, sun care lotion, sun care gel, sunscreen gel itu untuk di wajah. Oh, untuk di wajah ya? Oke, kalau satu lagi Mbak, untuk toner ya, toner BHA tadi, kita pakai cara pakainya gimana sih Mbak? Harus dipakai kapas dulu baru ke wajah atau langsung ke wajahnya gimana? Cara Pakai pakainya kapas gitu? kewajahin boleh, nggak apa-apa. Oh gitu. Masih pemula Mbak. Oke, siap, nggak apa-apa. Iya. Ke kapas kewajahin kita aja gitu. Oh gitu. Oke, itu aja Mbak. Terima kasih Siap. Mbak Cindy. Oke, sama-sama. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf banget buat teman-teman yang belum kebagian pertanyaan. Boleh ke WhatsApp aja. WhatsApp-nya aku tulis di kolom chat. Nah, itu WhatsApp aku. Silakan yang mau WhatsApp. Aku juga ingetin buat teman-teman yang belum absen, yuk absen dulu yuk. Absennya ya, jangan lupa. Nah, terakhir Mbak Isma, Mbak siapa yang tadi? Mbak Isma ya? Mbak Isma Devi, silakan Mbak Isma. Sudah tanya Mbak. Barusan. Kenapa Mbak? Sudah. Sudah yang Mbak. Oh, Mbak Isma Devi sudah ya? Iya, sudah. Oh, Mbak Sri Kamela. Makasih Mbak. Ini mau nanya ini Mbak, untuk anak remaja nih, kalau kita pakai yang dia serenmite boleh nggak?
Ke anak Untuk remaja, ceramide. Remajanya ini iya, usia berapa, Mbak? di SMA sih. Usianya Usia udah 17. 17. Ada permasalahan kulit nggak, Mbak? Enggak ada. Cuman dia ingin melembabkan wajah aja. Pakai suncare aja, Mbak. Proteksi Sun. terbaik itu suncare sih, Mbak. Yang bisa bikin Oh, kulit kering kan paparan sinar matahari ya. Yang bisa bikin kondisi air di wajah kita ini menguap keluar. Tapi ketika usia remaja kita pakai suncare, insya Allah itu terproteksi dengan suncare-nya. Dan kandungan air di wajah kita pun akan aman. dia ada pakai ini sih Mbak, cuci mukanya facial wash. Mm-mm. Apanya sunscreen itu suncare. Mm-mm. Lalu kayak ceramide gitu. Boleh Mbak kalau ceramide gitu. Sebenarnya aku kadang merekomendasikan ceramide di usia 20 ya. Cuman kalau usia 18 tahun aku belum ya. Bukannya belum ya, aku nggak tahu boleh apa enggak. Tapi kalau misalkan memang dia sudah pakai ternyata. Udah, tapi nggak rutin, masih banyak juga gitu. Oke, nggak apa-apa Mbak, diterusin aja. Yang penting frekuensinya pemakaiannya aja sih, nggak usah tiap hari. Tapi yang paling penting adalah sunscreen ya. Ya, sunscreen ya pokoknya dia pakai facial wash sama facial foam. Dia sukanya facial foam, memang lembut gitu kan, sama suncare. Tapi kalau saya pakai krim-krim kayak gitu tuh dia memang nggak rutin. Ini anak sendiri, memang nggak rutin, masih banyak tuh gitu. Oke, nggak apa-apa sih Mbak, diterusin aja. Frekuensi pemakaian aja, jangan di setiap hariin dulu. Karena kan biasanya di usia 18 tahun tuh kulitnya masih oke ya, masih bagus. Kecuali memang dia ada permasalahan kulit nih, kulitnya skin barrier-nya rusak, gampang iritasi, gampang merah, boleh pakai ceramide gitu. Enggak sih Mbak. Cuman ya wajar lah kayak jerawat sesekali tumbuh gitu aja sesekali gitu. Iya. Oke, gitu ya Mbak. Ya, makasih ya Mbak ya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di sesi akhir. Aku minta maaf banget buat semuanya yang nggak kebagian pertanyaan ya. Boleh WhatsApp aja. Ya, nanti kita WhatsAppan, mau teleponan juga boleh. Ya. Dan buat teman-teman semua yang sudah mengisi absen, terima kasih juga. Absen. ID Mitra, tahu udah dong. Dan untuk link materi dan link rekaman Zoom nanti akan aku berikan melalui WhatsApp bagi yang minta ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ternyata ketinggalan sesi hari ini atau sebelumnya Zoom sebelumnya mau dilihat ulang, itu boleh banget. Kita punya link rekamannya. Boleh nanti minta ke aku, boleh ya, atau minta ke leadernya, nanti leadernya minta ke tim kita juga boleh. Seperti itu ya. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Aku minta maaf tidak bermaksud untuk menggurui. Aku benar-benar hanya ingin sharing kepada teman-teman semuanya supaya kita bisa sama-sama grow. Ya, dan aku pun juga pastinya belajar banyak dari teman-teman yang berpengalaman di sini. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Semangat buat teman-teman semuanya. Jadilah beauty konsultan yang dari hati. Ketika menangani konsumen, lakukanlah dengan hati. Ya, jangan cuma sekedar berjualan, tapi juga bukan cuma sekedar berjualan produk, tapi juga jualah skill teman-teman yang bisa mengedukasi semua orang. Seperti itu dari aku. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy. Terima kasih juga untuk semuanya. Terima kasih Kak. Sama-sama.